Halo semuanya, ketemu lagi dengan Guru Berto. Pada kesempatan kali ini, Guru Berto akan membahas materi sistem reproduksi pada manusia untuk kelas 9 SMP. Di video ini khusus dibahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada perempuan. Pertama-tama, Guru Berto akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. 2. Menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. 3. Mengidentifikasi proses pembentukan sel telur. Oke, kita mulai. Nah, kita mulai dengan organ reproduksi pada perempuan. Oke. Nah, secara umum, struktur organ reproduksi pada manusia terdiri atas organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Oke. Nah, organ reproduksi luar merupakan organ reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh atau dapat diamati secara langsung. Sementara organ reproduksi dalam merupakan organ reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Nah, organ reproduksi luar pada perempuan terdiri dari vulva. Apa itu vulva? Vulva merupakan celah terluar organ reproduksi dan muara dari dua saluran, yaitu saluran urin dari ginjal dan saluran reproduksi itu sendiri. Ya. Nah, kemudian organ reproduksi luar selanjutnya adalah labium. Ya. Nah, labium adalah bagian yang membatasi vulva. Nah, satu lagi dari organ reproduksi luar pada perempuan adalah saluran reproduksi atau saluran kelamin ya. Oke, baik. Nah, organ reproduksi dalam. Nah, akan kita bahas ya, lebih mendalam di slide berikutnya. Nah, tapi ini adalah gambar dari organ reproduksi dalam ya pada perempuan. Oke, kita mulai dengan ovarium ya. Jadi ini organ ini namanya ovarium. Terdapat sepasang ya, satu di kiri dan di kanan ya. Nah, ovarium merupakan organ reproduksi yang menghasilkan sel telur atau ovum, juga menghasilkan hormon ya, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, ovarium menghasilkan sel telur yang dihasilkan dan berkembang di folikel ya. Ada sebuah struktur dalam ovarium yang dinamakan folikel, tempat menghasilkan dan berkembangnya sel telur atau ovum. Nah, sel oosit atau calon telur itu berkembang sejak awal kehidupan wanita dan matang pada saat pubertas. Nah, kemudian sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium sekali tiap bulan. Oke. Nah, proses pelepasan sel telur tersebut disebut dengan ovulasi. Nah, jadi ini adalah penjelasan tentang organ reproduksi pada perempuan, yaitu ovarium ya, yang sangat sentral sekali menghasilkan sel telur atau yang kita sebut dengan ovum. Oke. Nah, kita lanjut ke organ reproduksi dalam berikutnya. Ya, ada tuba fallopi. Ini sebuah saluran ya, sebuah saluran yang menghubungkan antara ovarium dan organ reproduksi yang kita sebut dengan rahim atau uterus. Nah, tuba fallopi saluran sebagai jalan ovum ya, dari ovarium menuju uterus dan merupakan tempat terjadinya pembuahan. Nah, ketika sel telur dilepas oleh ovarium, itu ditangkap oleh zumba-zumba ini ya. Oke, ini sama. Nah, ini kita sebut sebagai infundibulum. Infundibulum ini memiliki zumbai. Ini zumbainya sama. Oke.
atau Fimbriae untuk menangkap sel telur atau ovum. Oke. Nah, lanjut ke organ reproduksi dalam berikutnya, ya. Uterus atau rahim. Nah, uterus atau rahim merupakan tempat perkembangan janin. Terdiri dari 3 lapisan ya. Ada perimetrium lapisan luar, myometrium lapisan tengah, dan endometrium atau lapisan dalam. Kemudian di uterus juga tempat menempelnya plasenta ya, yang menghubungkan antara janin dengan ibunya, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke serviks. Nah, ini ada celah sempit. Ini yang kita sebut dengan serviks. Nah, serviks berfungsi untuk mengalirkan darah ke vagina, ya, ke vagina saat menstruasi, mengarahkan sperma ke rahim dan mendukung kepala janin saat dilahirkan. Nah, organ reproduksi yang terakhir adalah vagina ya. Nah, jadi vagina ini merupakan saluran darah saat menstruasi dan jalan lahirnya bayi. Oke, tuntas ya membahas tentang organ reproduksi dalam pada perempuan. Nah, sekarang kita masuk pada oogenesis. Nah, tadi sudah kita singgung tentang sel telur atau ovum. Nah, oogenesis ya merupakan proses pembentukan sel telur ya. Sebagaimana kita ketahui ya, sel kelamin perempuan disebut ovum atau sel telur. Nah, tadi juga disinggung oogenesis terjadi di ovarium ya. Nah, oogenesis dimulai pada saat seorang wanita berada dalam kandungan. Oke. Nah, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium yang diploid ya. Jadi oogonium ya. Nah, oogonium akan membelah secara mitosis ya, secara mitosis membentuk oosit primer. Oke. Oosit primer ya. Jadi karena membelah secara mitosis, maka 2N dari oogonium juga akan menjadi 2N juga pada oosit primer ya, atau diploid ya. Nah, kemudian oosit primer akan membelah ya, membelah secara meiosis ya, kita sebut meiosis 1, yang menghasilkan 2 sel yang ukurannya tidak sama. Oke, kalau kita lihat ada sel yang lebih besar dan sel yang lebih kecil. Jadi ukurannya tidak sama. Yang berukuran besar kita sebut sebagai oosit sekunder. Oke. Dan yang lebih kecil atau berukuran kecil kita sebut dengan polosit atau badan polar pertama atau badan kutub pertama. Nah, karena pembelahannya secara meiosis, maka terjadi pembagiannya sehingga 2N menjadi N-nya yang kita sebut dengan haploid ya, haploid. Nah, oosit sekunder akan melanjutkan pembelahan yang kita sebut dengan meiosis 2 ya. Jadi pembelahan ini disebut dengan meiosis 2. Nah, sehingga terbentuk ootit ya. Ootit ya, ootit, dan ini ootit dan dan badan polar sekunder ya. Ini kita sebut dengan badan polar sekunder. Oke, badan polar sekunder. Nah, ketiga-tiga badan polar ini nanti akan terdegenerasi atau meluruh ya, jadi tidak terpakai. Gitu ya. Nah, ootit yang tadi akan berkembang menjadi ovum ya, ovum yang haploid. Jadi ini adalah ovum yang kita sebut sebagai sel telur. Oke, sementara badan polar tadi, badan polar juga ketika terjadi pembelahan ya, meiosis 2 akan membelah juga menghasilkan 2 badan polar sekunder. Nah, badan polar sekunder ya. Oke, baik. Jadi dari proses oogonium ke oosit primer itu terjadi ya, terjadi pada masa dari kandungan ya. Jadi oogonium itu pada masa kandungan sampai pada remaja ya. Nah, kemudian pada saat remaja terjadi pubertas sehingga terjadi pembentukan sel telur ya, kira-kira gitu.
Oke, baik, sampai di situ saja pembahasan Guru Berto tentang organ reproduksi pada perempuan dan oogenesis. Jangan lupa untuk beri like, komentar, dan subscribe dan share video-video dari Guru Berto. Semoga bermanfaat dan terima kasih.